Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan memberikan penugasan sebagai pengganti absensi. Eh, di pertemuan sebelumnya, di pembahasan sebelumnya saya akan hanya memberikan penjelasan saya dan tidak memberikan tugas sebagai pengganti absensi, ya kan? Nah, pada hari ini saya akan memberikan penugasan untuk mata kuliah BD LAN, ya. Ini sebagai pengganti absensi sekaligus sebagai pengisi nilai tugas, ngerti ya? Ini saya langsung berikan tugas satu dan tugas dua sekaligus. Nah, nanti tugas satu dan tugas dua ini sekaligus semuanya taruh dalam satu doc. Nanti jawabannya nanti ditaruh dalam satu doc lalu dikirim ke saya, gitu ya. Ini sebelum masuk ke tugasnya, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan yang ada di tugas satu dan tugas dua itu semuanya bertipe subjektif, ya, bukan bertipe objektif. Beda ya, antara bertipe subjektif dengan bertipe objektif itu beda. Dulu di pertemuan awal sudah saya jelaskan itu perbedaan antara pertanyaan yang bertipe subjektif dengan bertipe yang objektif itu berbeda. Ya, kalau yang bertipe objektif itu adalah pertanyaan yang jawabannya harus itu jawabannya. Kalau bukan itu salah, gitu ya. Itu adalah bertipe objektif. Objeknya mana? Objeknya benda, gitu ya. Contohnya pertanyaan yang bertipe objektif. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawabannya harus 2. Kalau jawabannya bukan 2, maka jawabannya itu salah. Harus itu jawabannya, gitu. Kalau bukan itu, jawabannya salah. Itu adalah pertanyaan yang bertipe objektif. Contoh lagi, Presiden pertama RI siapa? Maka jawabannya adalah Pak Soekarno, ya kan? Kalau selain Soekarno maka jawabannya salah, gitu. Kalau kamu jawab Gus Dur, presiden pertama RI adalah Gus Dur, maka jawabanmu salah. Kalau kamu jawab Habibie, SBY, maka jawabanmu salah. Maka jawabannya harus eh, Pak Soekarno, ya, Bung Karno, itu. Ngerti ya, paham ya? Lah, kalau pertanyaan yang bertipe subjektif, ya tadi kan objektif, sekarang yang bertipe subjektif. Kalau pertanyaan yang bertipe subjektif itu adalah pertanyaan yang meskipun nanti jawabannya berbeda antara orang satu dengan orang yang lain, itu memiliki kemungkinan untuk benar. Gitu. Anggaplah si A jawabannya ke barat, si B jawabannya ke timur. Sudah berlawanan kan ya. Lah itu meskipun berbeda arah gitu, itu memiliki berkemungkinan untuk benar semua gitu. Itu adalah pertanyaan yang bersifat subjektif. Gitu ya. Lah pertanyaan-pertanyaan ini kalian saya minta ya untuk tugas satu dan tugas dua yang digabung ini, saya minta kalian jangan berbuat curang, jangan nyontek, ngerti ya? Karena nanti akan ketahuan siapa yang berbuat curang, siapa yang mencontek, nanti akan ketahuan. Ya, anggaplah anggaplah kamu bodoh. Lalu ada temanmu pinter, ya. Kamu menunggu hibah, menunggu jawabannya si temanmu yang pinter itu, nunggu jawabannya, nunggu kiriman jawaban, nanti setelah jawaban dikirim, nanti jawabannya diubah, dipelintir-pelintir sedikit gitu ya agar terlihat berbeda. Saya bisa tahu itu kalau kalian itu nyontoh, karena saya bisa melihat arus jawaban. Ya, identik apa enggak? Kalau arus jawabannya itu dari awal, kata-kata dari awal sampai akhirnya itu arusnya itu beda, itu kalian itu tidak mencontoh. Tapi kalau arusnya itu sama, identik, itu saya bisa tahu. Gitu ya. Jadi yang saya inginkan ini adalah apa itu namanya? Kalian menjawab versi kalian sendiri gitu.
Ngerti ya? Sepemahaman kalian sendiri, kalian paham apa? Yang kalian tahu itu apa? Gitu. Gitu ya, paham ya? Saya minta kejujuran kalian. Dan pertanyaan-pertanyaan saya ini itu tidak ada di internet. Meskipun kalian mau searching di internet, jawabannya itu nggak ada. Karena jawabannya itu ada di kamu sendiri. Karena pertanyaan-pertanyaan saya ini bersifat subjektif, bersifat apakah kamu tahu, apa yang kamu ketahui, ya jawabannya tuh ada di kamu. Jangan tanya ke internet. Nanti akan saya cocokkan juga dengan internet jawaban-jawaban yang ada di internet. Apakah jawaban kalian itu identik dengan jawaban yang ada di internet? Bahasa kalian itu apakah bahasa komentar apa bahasa internet, ya bahasa baku? Itu akan saya cocokkan sendiri. Ngerti ya? Jadi tolong kalian versi jawabanmu sendiri. Itu ya, paham ya? Baik, tanpa panjang lebar kita langsung masuk ke pertanyaannya. Nih. Ini tugas yang pertama ya. Tugas pertama ini sebagai pengganti nilai absensi sekaligus sebagai itu tugas satu, ngerti ya? Sebagai tugas satu. Nah, ini baik saya bacakan tugasnya ya. Setelah mendengarkan penjelasan di pembahasan sebelumnya, pembahasan saya maksudnya gitu ya. Saya kan menjelaskan pembahasan yang sebelum-sebelumnya itu. Hal apa sajakah yang Anda ketahui tentang basis data spasial? Nah, kamu tahu basis data spasial apa aja? Nanti jawabannya ini versimu. Kamu tahu apa aja? Artinya kemarin saya kan membahas tentang basis data spasial, ya kan? Lah, yang kamu ketahui tentang basis data spasial itu apa? Artinya selama kamu mendengarkan penjelasan saya itu yang kemarin itu, saya nggak yakin kalian mendengarkan 100%. Pasti ada pasti ada 7 atau 6 orang di antara kalian yang mengabaikan rekam layar saya yang saya kirim itu kemarin. Ada yang nggak memperhatikan. Lah, setelah kamu memperhatikan penjelasan saya itu, yang kamu dapatkan itu apa? Setelah kamu mendengarkan tuh yang kamu dapatkan itu apa? Lah, itu nanti tuangkan dalam doc. Ngerti ya? Jawabanmu itu tuangkan dalam doc dalam bentuk komentar. Ngerti ya? Saya ulang lagi ya, dalam bentuk komentar. Jadi jawabanmu bukan bahasa baku, bukan bahasa deskriptif, bukan bahasa naratif, bukan, tapi dalam bentuk komentarmu. Jadi seperti saya mewawancarai kamu, ya diwawancari lah. Kamu jawabannya kan versi komentar kan? Ya kan? Lah, versimu itu, komentarmu itu tuangkan dalam doc itu. Gitu ya. Jadi jawabannya versi komentar dan saya yakin itu tiap orang pasti akan berkomentar yang berbeda-beda. Jika komentarnya nanti agak mendekati atau identik, itu akan saya curigai sebagai contek. Ingat lo ya. Jika seumpama, ini hukumannya, jika ada seumpama kalian ada yang mencontek, ada yang identik jawabannya, arus jawabannya itu ada yang identik dengan temannya, maka nilainya akan saya kurangi 40 poin. Ngerti ya? Artinya nilai maksimalnya itu adalah 60. Jika temannya yang menjawab biasa jujur, itu nilai maksimalnya itu adalah 100, maka kalian nilai maksimalnya itu adalah 60. Ngerti ya? Jadi saya mohon dengan sangat jangan berbuat curang. Kalian beruntung ya, saya tidak menggunakan media meeting room atau media Edmodo atau apalah itu media-media untuk pembelajaran yang lainnya itu ya, pertemuan-pertemuan online itu saya nggak mau menggunakan yang kayak gitu. Karena apa? Karena jika menggunakan itu tidak itu tidak memberikan jejak digital, berbeda dengan versi rekam layar yang saya lakukan ini. Kalau versi rekam layar yang saya lakukan ini itu meninggalkan jejak digital, artinya meskipun saya sudah menjelaskan dan kalian masih ingin mendengarkan ulang penjelasan saya, kalian tinggal putar lagi rekam layar saya.
Saya bukan ingin menjadi YouTube, saya ingin bukan menjadi YouTuber, saya nggak niat menjadi YouTuber. Coba buka semua video saya yang sila coba putar semua video yang sudah pernah saya upload. Pernahkah satu kali saya pernahkah saya meminta kepada penonton saya menyuruh untuk nge-like, subscribe dan aktifkan loncengnya? Pernah? Nggak pernah kan? Artinya media YouTube ini cuma cuma sebagai media itu apa namanya itu, sebagai media media belajar saja. Nanti setelah COVID ya, setelah COVID rencana saya channel channel ini akan saya hapus setelah pandemik, wabah COVID ini sudah berakhir ya, dan kelas perkuliahan masuk normal seperti biasa. Nanti ini akan saya hapus insya Allah gitu ya. Jadi itu yang pertama ya. Apa yang Anda ketahui tentang basis data spasial? Tuangkan dalam bentuk komentar. Lalu yang nomor 2, menurut versi pemahaman Anda, apa perbedaan antara basis data spasial dengan data spasial itu sendiri? Saya ulang ya. Menurut versi pemahaman Anda, apa perbedaan antara basis data spasial dengan data spasial itu sendiri? Ya, ada basis data spasial, lalu ada data spasial. Lah, bedanya di mana? Nah, kemarin kan sudah pernah saya bahas. Lah, ini tuangkan juga versi komentar. Jawabannya tuangkan juga dalam versi komentar, bukan deskripsi baku, bukan deskripsi resmi, bukan versi komentar. Jawabannya adalah versi komentar. Ngerti ya? Paham ya? Oke, sekarang masuk ke tugas 2. Oke, ini tugas 2. Tugas 2 ini juga sebagai pengganti absensi ya, pengganti absensi untuk pertemuan yang kedua versi jarak jauh. Ngerti ya? Lah, nanti tugasnya ini baik tugas 1 maupun tugas 2 ya, nanti taruh dalam satu doc. Ngerti ya? Taruh dalam satu Microsoft Word. Ya, digabung tugas 1 dan tugas 2 ini digabung dalam satu doc. Ngerti ya? Nanti dikirim ke email saya dengan aturan-aturan yang insya Allah akan saya jelaskan nanti ya di belakang. Oke, tugas 2 ini tak baca langsung ya. Lah, setelah mendengarkan penjelasan di pembahasan sebelumnya, hal apa sajakah yang Anda ketahui tentang data mining? Nah, kemarin kan sudah saya bahas itu data mining. Sudah saya bahas. Lah, setelah mendengarkan pembahasan saya, kamu dapat apa saja? Yang kamu tahu tentang data mining itu apa saja? Yang kamu dapatkan ya, pengetahuan yang kamu dapatkan tuangkan dalam bentuk doc. Ya, komentar-komentar itu tuangkan jawabanmu dalam bentuk doc ya. Oh iya, saya baru ingat. Meskipun ini pertanyaan yang bersifat subjektif ya, bukan berarti mentang-mentang pasti jawabanmu benar. Loh, ini kan jawaban versi saya, Pak. Kan jawabannya kan versi saya, Pak. Jadi meskipun saya jawab bagaimanapun, jawabannya pasti 100% benar karena ini jawaban saya. Oh, tidak. Saya menilainya tetap akan menilai dari kualitas jawaban kalian. Meskipun jawaban yang saya minta itu meskipun pertanyaan yang saya berikan itu bersifat subjektif, saya ulang ya. Meskipun pertanyaan yang saya berikan kepada kalian itu bersifat subjektif, nanti penilaiannya saya nilai penilaian untuk tugasnya tetap akan saya nilai berdasarkan bobot nilainya. Ngerti ya? Bobot pemahaman kalian. Saya nilai tetap akan saya nilai berdasarkan bobot pemahaman kalian. Artinya pertanyaannya yang bersifat subjektif, tapi penilaiannya tetap akan saya nilai berdasarkan kualitas jawaban kalian. Gitu ya, paham ya? Intinya semua pertanyaan memiliki nilai gitu. Asalkan bukan semua pertanyaan. Semua jawabanmu memiliki nilai asalkan asalkan jawabannya tidak dikosongi atau tidak diisi yang
sembarang, tidak diisi sembarang, gitu ya. Tak isi ben jawabannya. Itu gitu ya, paham ya? Lalu ini yang nomor 2 ya. Menurut versi Anda, adakah hubungan antara SIG dengan data mining? Ya, jelaskan menggunakan komentar atau pemahaman Anda sendiri. Jika kalian tidak pernah mendengarkan penjelasan saya, nanti ada yang bertanya apa itu SIG. Kalau masih ada yang bertanya apa itu SIG, kebangetan. Kalau ada yang masih bertanya apa itu SIG, keterlaluan. Itu sudah saya bahas itu apa itu SIG. Singkatannya sudah saya bahas itu apa itu SIG. Gitu ya. Lah, itu dibahas versi pendapatmu. Ya. Versi komentarmu, opinimu, tapi tetap akan saya nilai berdasarkan bobot jawabanmu. Ngerti ya? Lah, tugas 1 dan tugas 2 ini digabung ya dalam satu folder. Dalam satu bukan dalam satu folder ya. Dalam satu doc. Ya, digabung dalam satu doc. Nanti di paling atas ya, di paling atas untuk jawabanmu itu, docnya itu harus ada 4 poin yang wajib ada. Ini ya, ingat lo ya, harus ada 4 poin yang wajib ada. Apa itu? Yang pertama, namamu. Saya ulang ya, namamu, nama kamu. Yang kedua yang wajib ada itu adalah NIM atau NRP. Sebutannya NIM atau NRP saya tidak tahu. Ya, NIM atau NRP pokoknya gitu. Ya, NIM-nya kamu atau NRP-nya kamu. Atau NPM-nya kamu atau apalah gitu ya. Yang ketiga, nama mata kuliahnya. Ya, nama mata kuliahnya. Yang keempat yang harus ada, kelasnya. Jadi jika seumpama salah satu dari 4 ini tidak ada atau tidak ada semua atau satu aja yang tidak ada, maka nilai maksimalmu saya potong 20%. Artinya nilai maksimal kamu itu adalah 80%. Gitu ya, paham ya? Nilai maksimal kamu itu adalah 80%, bukan 100%. Kalau temanmu yang melengkapi keempat poinnya ini, ya dia akan nilai maksimalnya 100%. Ya 100, ada kemungkinan dia dapat 100. Tapi kalau kamu nggak melengkapi atau lupa, nggak ngasih yang 4 poin ini, maka nilai maksimal kamu itu 80. Ya bukan gini. Bukan kamu dapat 80, bukan. Nilai maksimalmu 80. Itu jika maksimal. Jika nggak maksimal, kamu di bawahnya 80 gitu. Paham ya? Saya ulang ya poin-poinnya ya. Yang pertama, ini penting, wajib ada ya di docnya itu di paling atas. Ya, yang pertama namamu, yang kedua NIM atau NRP-mu, yang ketiga mata kuliahmu, yang keempat kelasnya, kelasmu, kelas apa. Ya. Kenapa saya kelas kok saya butuh? Ya karena saya tidak mengampu satu kelas saja. Ya, saya mengampu banyak kelas. Ya. Paham ya? Mengampu 2 kelas bukan banyak kelas. Paham ya? Oke, sekarang kita langsung masuk ke tahap berikutnya. Tahap pengumpulan. Ya. Ini tahap pengumpulan tugas. Tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah menulis atau mengerjakan format pengumpulannya. Ya. Tugas dikumpulkan paling lambat itu dikumpulkan hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020. Saya ulang ya, tugas paling lambat dikumpulkan hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020. Kalau jam aktualnya itu paling lambat jamnya itu ya, kapan? Jam pukul berapa? Nah, jamnya itu dikumpulkan paling lambat jam 23 ya, jam 23 59 menit 59 detik.
Saya ulang ya, jam waktu pengumpulan akhir jangan sampai lebih dari jam 23.59 menit 59 detik. Saya ulang, jam 23.59 menit 59 detik. Intinya dalam bahasa lain, jangan sampai hari Sabtu. Kalian ngumpulkan tugas ini itu jangan sampai hari Sabtu. Ngerti ya? Jangan sampai hari Sabtu. Pokoknya sebelum hari Sabtu ya, paling lambat jam 23.59 menit 59 detik harus sudah nyampe ke email saya. Tugasnya itu harus terkumpul, harus dikirim ke email saya. Ngerti ya? Paham ya? Lah, bagi kalian yang telat mengumpulkan tugas, artinya sudah, ini kan waktunya kan jam 23.59 menit 59 detik paling lambatnya. Jika lebih dari itu kan artinya kan jam 00.00. Iya kan? Artinya hari Sabtu, dini hari. Jam 00.00 hari Sabtu. Lah, jika kalian telat, maka nilai kalian akan saya potong 20%. Ya. Nilai kalian akan saya potong 20%. Artinya nilai maksimalmu bukan 100%, tapi nilai maksimalmu itu adalah 80%. Jadi saya simpulkan ya, untuk pemotongan nilai secara keseluruhan tidak melengkapi 4 poin di dalam tugas di dalam jawaban yang kamu sertakan itu nama, NIM, nama, NIM, mata kuliahnya, lalu kelasnya. Salah satunya saja tidak kamu lengkapi, terpotong 20%. Ditambah lagi telat mengerjakan, telat mengumpulkan ke saya. Ya, telat sampai mengumpulkan hari Sabtu, telat, terpotong lagi 20%, maka terpotong menjadi 40%. Ditambah lagi kamu ketahuan mencontek, terpotong lagi 40%. Jadi totalnya adalah terpotong 80%. Jadi kemungkinan terburuknya adalah kalian akan terpotong 80% jika kalian mencontek, mengumpulkan telat, lalu 4 poinnya itu tidak disertakan. Jadi kemungkinan terburuknya terpotong 80% gitu. Saya kira paham ya, untuk pemotongan nilai sudah paham ya tugasnya. Jika kalian tidak telat, kalian melengkapi 4 poin yang sudah saya sebutkan itu, lalu kalian tidak berbuat curang, maka nilai maksimal kalian akan 100%. Oke, paling lambatnya sudah tahu ya. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan ulang kembali. Lah, untuk format pengumpulan tugas ya, diberi nanti docnya itu diberi nama seperti ini. Nama, kelas, nama mata kuliah, jurusan. Saya ulang ya. Nama docnya itu bukan yang ada di dalam ya, bukan isi docnya. Kalau isi docnya kan isi 4 yang wajib diisi itu. Nama, NIM, nama, NIM atau NRP, nama mata kuliah, lalu kelasnya, ya kan, 4 poin yang wajib itu. Lah, kalau nama docnya itu sendiri, ini nama doc ya. Nama doc itu itu diberi nama seperti ini. Nama, kelas, nama mata kuliah, lalu jurusannya. Ngerti ya? Lalu dikumpulkan dalam satu folder. Artinya, loh, kok dikumpulkan dalam satu folder? Ya nggak apa. Isinya isi satu foldernya itu isi satu doc itu. Lah, foldernya diberi nama seperti ini. Formatnya NIM atau NRP underscore namamu underscore nama mata kuliahnya kelas. Nama mata kuliahnya ini digabung dengan kelas. Lihat yang saya tandai ini. Ini nama mata kuliahnya digabung dengan kelas. Arti ya? Contoh ini.
NRP atau NIM. Nih, anggaplah NRP-nya adalah 080411100062. Underscore namamu. Ya, namamu. Underscore lagi nama mata kuliahnya disingkat. Jika KAL ini singkatan dari komputasi aljabar linier. Lah kalau di sini, kalau ini kan mata kuliah Basdatlan, nih kan ya, Basdatlan. Lah disingkat bagaimana? Basdatlan itu disingkat bagaimana? Lalu kelasnya. Nah, gitu ya, paham ya? Lah nanti dikirim ke email saya. Oh iya, satu hal lagi. Nanti ini kan nama foldernya kan ini. Yang saya ini. Ini kan nama foldernya. Lah nanti folder itu dikompres ke apa? Dijadikan bentuk WinRAR-nya. Gitu ya. Dijadikan bentuk RAR-nya. Loh, yang dikumpulkan ke saya itu adalah RAR-nya itu. Ngerti ya? Kirim ke email saya. Email saya adalah ahmadtajuddin87@gmail.com. Insya Allah nanti akan saya cantumkan alamat email saya. Gitu ya, paham ya? Apa ya? Mumpung saya belum saya akhiri ya, mumpung belum saya akhiri. Yang kurang apa lagi? Wes itu aja mungkin ya. Nanti jika ada tambahan dari saya akan saya tambahkan sendiri di grup gitu ya, paham ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan ya. Semoga tidak terjadi apa-apa.